warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Siap untuk melanjutkan pembelajaran matematika? Siap. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillah. Ibu mau mengecek kesiapan pembelajarannya, boleh dikeluarkan buku matematika dan alat tulisnya. Cek presensi terlebih dahulu ya. Nah, pembelajaran kita hari ini masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kalau yang kemarin itu langsung diberikan bentuk pertidaksamaannya, hari ini kita akan membahas jika soalnya itu dalam bentuk kontekstual. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada dua, boleh bantu Ibu bacakan? Jadi nanti akan Ibu berikan sebuah soal cerita dan Ananda seperti hal yang kemarin memodelkan bagaimana model matematika dari soal kontekstual tersebut. Setelah dimodelkan, barulah kita gambarkan grafiknya di bidang koordinat Kartesius. Oke. Nah, manfaat mempelajari pembelajaran ini dalam kehidupan adalah sebagai berikut. Ada yang mau bantu Ibu membacakan? Boleh, Aura? Pembelajaran hari ini ada dua aspek penilaiannya, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nilai keterampilan ini Ibu ambil dari cara Ananda mempresentasikan ke depan. Jadi, nilai presentasi itulah yang akan menjadi nilai dari keterampilannya. Paham? Ada di sini Ananda yang pernah mencoba berwirausaha atau berjualan? Siapa tuh? Pecel? Oke, nasi ampera. Oke, itu bagus ya. Itu masuk ke dalam contoh wirausaha dan berjualan. Dalam berwirausaha itu pasti kita akan mencari yang namanya keuntungan atau pendapatan. Nah, pendapatan itu bisa kita hitung dengan menggunakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Perhatikan kasus berikut. Ada satu orang yang mau membacakan kasusnya? Nah, Pak Budi ingin mengetahui kombinasi jika ia berhasil menjual jus jeruk dan jus apel. Kombinasi itu maknanya dari kedua-dua jenis jus tersebut atau salah satunya saja? Kedua-duanya. Berarti akan kita jumlahkan dan akan kita hitung menggunakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sebelum menjawab pertanyaan yang tadi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Bagaimana cara menuliskan syarat maksimal 30 botol? Tadi kan pada kasusnya ada tuh, Pak Budi menjual maksimal 30 botol. Kira-kira bagaimana cara menuliskan kata maksimal 30 botol itu dalam matematika? Kurang dari sama dengan. Kenapa kurang dari sama dengan? 30 itu sudah maksimal, sudah paling tinggi. Berarti Pak Budi hanya boleh menjual yang di bawah itu. Makanya tandanya adalah oke, good. Apalagi yang kedua, bagaimana menuliskan syarat minimal 10 botol jus jeruk? Jika kita tuliskan dalam bentuk dua buah pertidaksamaan, bisakah kita gambarkan keduanya di bidang koordinat Kartesius? Ada yang tahu apa perbedaan dari dua tanda di atas dan dua tanda di bawah ini? Kita coba ice breaking untuk tanda pertidaksamaan itu. Coba semua jari-jarinya diangkat ke atas. Kembali untuk menyelesaikan kasus yang tadi. Dia harus menyiapkan maksimal 30 botol. Berarti ke 30 botol yang tersedia itu boleh tidak diisi dengan jus jeruk dan jus apel? Atau hanya khusus jus jeruk saja? Atau khusus jus apel saja? Boleh jus jeruk dan jus apel. Oke, minimal 10 botol jus jeruk. Berarti apa itu, X atau Y? Ada satu orang yang bisa bantu Ibu menggambarkannya? Oke, boleh. Terima kasih Fatian. Boleh tepuk tangan dulu untuk Fatian.
Bagaimana cara menghitung pendapatan Pak Budi dalam satu hari? Jika satu botol jus jeruknya terjual Rp5.000 dan satu botol jus apelnya terjual Rp7.000, apa yang kita lakukan? Sampai sini ada yang mau bertanya? Paham? Oke, kita kerjakan latihannya. Akan Ibu bagikan LKPD-nya. Kita bentuk 6 kelompok. Pembentukan kelompoknya dengan sistem hitung ya. Silakan berhitung 1 sampai 6. Dimulai dari Oke, kelompok 1 yang menyebutkan angka 1, silahkan bergabung dengan sesama angka 1 di depan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Ibu beri waktu 2 menit untuk duduk di dalam kelompoknya, silahkan. Silahkan dibaca terlebih dahulu petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Oke? Soal yang akan Ananda kerjakan itu adalah soal nomor 3 dan nomor 4 saja. Yang menang yang akan presentasi, ya. Kelompok hijau silakan presentasikan soal nomor 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Akan presentasi nomor 4. Latihan tuh siang aja tapi enak yang paling belakang paling muka nak pasti yang ini yang menang. Oke. Kelompok OSM dulu silakan tuliskan nomor 4-nya di sebelah sini. yaitu 60,0 sama dengan 60 dikali X ditambah 0 dikali Y sama dengan 60 dikali 2 ditambah 0 kali 4 sama dengan 120. Dan untuk titik ketiga yaitu 15, jadi kita bikin di sini. Dan Y-nya yang X-nya 15,0 dan yang Y-nya 30,0 0,30. Jadi kita sambungkan garisnya. Selanjutnya titik kedua dapat 0,4 X-nya 0,45,0 dan Y-nya 0,15. Lalu kita sambungkan. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya kita hubungkan garis yang terarsir. Ada seperti ini, bisa teman-teman lihat. Dan lanjut kita cari nilai maksimalnya. Nah, yang pertama ada titik 15,0, yang kedua 9,12, yang ketiga 0,15. Nah, kita gunakan 9,12 untuk mencari hasil maksimalnya. Ini dia persamaannya. Nah, karena di sini kinerja formal
menjadi X dan kemeja kasual Y. Jadi nilai kemeja formal harganya 120.000, sedangkan kemeja kasual 150. Nah, 9 kita kalikan dengan 120.000 ditambah 12 dikali 150.000, hasilnya 1.080.000 ditambah 1.800.000, hasilnya 2.880.000. Jadi itu adalah nilai maksimal. Kelompok yang lain bagaimana? Jawabannya sama? Benar? Oke. Silakan dikumpulkan kembali LKPD-nya. Apa kesimpulan yang bisa kamu dapat dari pembelajaran kita hari ini? Dalam menentukan maksimal. Menentukan? Harga maksimal. Menentukan harga pendapatan maksimal boleh. Harga maksimal boleh. Dengan menggunakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sekarang Ibu minta Ananda untuk menuliskan refleksi di kertas kecil. Boleh bikin nama, boleh tidak. Buat tentang pembelajaran hari ini. Apa yang dirasakan? Adakah kesan dan pesan untuk pembelajaran berikutnya? Masing-masing Ananda bikin di satu kertas kecil saja tidak apa-apa. Bebas Riu. Boleh bikin nama, boleh tidak. Tidak usah panjang-panjang. Iya. Ya, oke, terima kasih ya. Boleh kesan dan pesan, boleh tentang pembelajaran hari ini, oke. Nanya, ini kan 2535, Bu. Garis 35. Ah, di sini dia kan nggak kena di 60 nih. Ini tuh kalau ditarik garisnya mah, ini kurang ini nih, jaraknya nggak sama nih skalanya. Ini kan nggak jauh nih, ini nggak kecil-kecil kan. Kalau sama skalanya, titik ininya nggak akan di 60. Dengan skala yang kecil aja, ini berada di antara 50 dan 55. Oh, berarti harus tepat. Iya, harus tepat. Titik yang ini dari sini sama dari yang sini. Iya, iya. Enggak dari titik yang diketahui. Iya. Tidak. Sudah? Oke. Pertemuan selanjutnya setelah ulangan harian kita akan membahas mengenai sistem persamaan linier 3 variabel. Tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Kalau yang hari ini kita belajar pertidaksamaan, besok kita akan mempelajari tentang persamaan. Kalau yang hari ini 2 variabel, pertemuan berikutnya adalah 3 variabel. Oke? Demikian pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin kembali temannya untuk bersyukur. Ketua kelas. Siap, Rak. Hormat, Rak. Pegang, Rak. Bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberkahi dan dapat dimengerti, dipahami oleh Anda sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama siapa lagi belajar? Susun kembali bangkunya ya.